Selamat pagi anak-anak, Shalom. Anak-anak kita jumpa lagi di hari ini ya dengan pembelajaran kita. Nah untuk itu anak-anak sebelum pelajaran mulai, anak-anak jangan lupa berdoa ya. Oke semua siap, duduk yang baik lalu kita mulai dengan pelajaran di hari ini. Kita masih dengan tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Materi pokok fungsi organ pernapasan pada manusia. Di sini ada sebuah gambar yang udaranya sangat tercemar ya. Siang itu Siti, Dayu, Edo, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Uhuk, pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, Kak, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, di sini anak-anak dua pertanyaan sesuai dengan bacaan di atasnya. Mengapa Dayu batuk-batuk? Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Nanti anak-anak jawabnya dua pertanyaan yang ada ini. Kemudian anak-anak lihat lagi di sini. Faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Ya, ada 3 faktor ya yang penyebab gangguan pernapasan. Nah, di sini faktor fisik, semisal bayi yang terlahir dini, prematur, organ pernapasannya belum sempurna ya, sehingga memerlukan alat bantu. Kemudian faktor penyakit menyebabkan gangguan pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Kemudian di sini lagi lingkungan atau faktor lingkungan. Jika lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara, kita tidak akan bisa bernapas dengan nyaman, sehingga menimbulkan gangguan pernapasan. Nah, ini anak-anak adalah 3 contoh ya, faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan ya. Jenis gangguan alat pernapasan manusia. Nah, sesak napas ya, kalau gangguan alat pernapasan manusia itu terjadinya sesak napas. Sesak napas merupakan gangguan pernapasan karena udara yang tercemar oleh asap. Selain asap juga dapat mengakibatkan sesak napas. Nah, di sini influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini dapat menular melalui udara. Kemudian asma merupakan gangguan pernapasan karena penyempitan saluran pernapasan. Menyempitnya saluran pernapasan dapat terjadi karena udara tercemar oleh asap dan debu. Udara yang terlalu dingin dan keadaan jiwa penderita seperti stres dan tekanan emosi. Kemudian penyakit bronkitis. Bronkitis merupakan adanya peradangan pada batang tenggorokan atau bronkus. Polip merupakan penyempitan saluran pernapasan akibat terjadinya pembengkakan kelenjar limfe. Radang paru-paru. Radang disebabkan oleh bakteri yang disebut TBC paru-paru. Gejala TBC adalah mudah lelah, demam di sore hari, berat badan terus menurun, nyeri dada, dan batuk berdarah. Kemudian pneumonia. Pneumonia adalah salah satu jenis penyakit yang ditimbulkan karena jenis bakteri atau virus pada saluran alveolus sehingga menyebabkan terjadinya radang pada bagian selaput paru-paru. Gejala pneumonia adalah sulit bernapas, batuk disertai lendir atau darah, dan nyeri dada. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Orang yang paling beresiko terkena kanker paru-paru adalah para perokok. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara.
Kemudian tonsilitis. Radang amandel adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil. Kondisi ini sebagian besar dialami oleh anak-anak. Amandel merupakan dua kelenjar kecil yang terdapat di dalam tenggorokan. Nah, anak-anak ayo menulis ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan sesuai dengan materi tadi ya. Materi tadi mengenai alat gangguan pernapasan pada manusia ya. Alat pernapasan manusia, nanti anak-anak kerja yang ini semua ya, pekerjaan yang ini. Oke anak-anak, kita punya pelajaran sampai di sini. Sampai jumpa, shalom.